Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Maulana Pustaka Blogger. Ya teman-teman, saya lagi berada di kereta Argo Cirebon yang ini mau menuju Gambir dari stasiun Jatibarang. Oke, sore kali ini sembari mau menuju ke arah Gambir, saya ingin membahas terkait mengapa ada banyak perbedaan pandangan ya atau bersama. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan itu suatu hal yang wajar ya. Jangankan di masyarakat, di dalam keluarga saja misalnya antara ibu dan ayah atau dengan anak itu selalu akan berbeda pendapat. Si ibu pengennya begini, si ayah pengennya begitu, sementara si anak inginnya seperti ini ya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah satu hal yang wajar ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mendasari ya teman-teman. Pertama, dari sisi informasi yang diperoleh. Seseorang itu akan dipengaruhi oleh informasi yang didapatkannya ya. Apalagi kalau nggak kritis ya, mudah menerima, itu akan mudah terpengaruh. Itu. Kemudian yang kedua, dari sisi pengetahuan, sejauh mana pribadi itu memperoleh pengetahuannya. Ini tergantung dari bahan bacaan yang dibacanya ya. Kalau memang dia jarang baca, ini akan berat ya. Dia akan berpikir sempit, tidak holistik, dan mungkin ya cenderung melihat dari satu sisi aja ya, nggak dari banyak perspektif itu. Nah, dalam manajemen pengetahuan itu dibagi dua ya, ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge itu berkaitan dengan yang ada di otak manusia ya, pengalaman. Sementara explicit knowledge itu contohnya yang sudah terstruktur ya, kayak di buku atau di jurnal ya, dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan ini akan mempengaruhi seseorang dalam melihat sesuatu dalam kehidupannya, entah itu masalah, solusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pengalaman hidupnya ya. Ini terkait dengan tadi tacit knowledge tadi. Nah, manusia itu tentunya akan harusnya idealnya ya mempunyai pikiran yang arif ya, bijak setelah melewati atau mempunyai banyak pengalaman dalam hidupnya. Itu akan mempengaruhi cara pandang dia. Nah, selain dari tiga hal itu, tentu saja yang paling penting adalah ini mungkin yang paling dasar, yaitu terkait agama yang dianut. Nah, biasanya ini yang paling mendasar. Perbedaan pandangan itu didasari oleh agama yang dianutnya. Oke, di luar yang tidak beragama mungkin akan lain ya. Tapi kalau dari orang-orang yang mempunyai sisi pandang berdasarkan agama yang dianutnya, tentu biasanya akan lebih cenderung radikal atau fanatik. Radikal di sini bukan berarti radikal yang selama ini dikonotasikan negatif ya, kayak teroris, bukan, tapi radikal dalam arti mengakar, jadi mempunyai pikiran yang kuat. Nah, itu yang membuat setiap orang jadi berbeda pandangannya. Nah, apapun itu ya, perbedaan pandangan itu menurut saya wajar. Satu hal yang harus digarisbawahi dan ini harus jadi perhatian, jangan sampai perbedaan pandangan itu menjadi kita gelap mata ya, tidak menerima perbedaan, apalagi dia tidak rajin membaca, tidak kritis, tidak bisa menganalisis ya, itu akan lebih berat. Jadi satu hal yang harus digarisbawahi teman-teman adalah wajar setiap perbedaan pandangan itu, tetapi berdasarkan sesuai dengan apa yang pengetahuan yang kita miliki. Oke, mungkin itu aja ya. Mohon maaf bila tidak kedengaran suaranya karena ini di kereta, suaranya agak berisik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.